Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ya. Nah, kali ini saya Lezan Mardia masuk ke semester 2 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang hadis dan unsur-unsurnya. Nah, eh, dalam hadis dan unsur-unsurnya kali ini saya akan memberikan contoh hadis tentang etika bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, kita bahas dulu secara singkat tentang apa sih hadis dan bagaimana sih unsur-unsurnya. Nah, hadis itu merupakan setiap ucapan, perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW. Adapun unsur-unsur hadis itu terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama sanad, yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran. Kemudian yang kedua matan, yaitu redaksi atau isi pokok dari hadis. Dan yang ketiga adalah mukharij atau perawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Nah, langsung saja kita ke contohnya, atau contoh hadis tentang etika bisnis. Ini adalah hadisnya. Wa Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wattaqu zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah wattaqu suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala safaku dima'ahum wastahallu maharimahum riwayah Muslim, yang berarti dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian pada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan takutlah pada sikap pikir, karena sesungguhnya sikap pikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah atau saling bunuh dan menghalalkan sesuatu yang haram bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya, bagaimana sih unsur-unsur hadis yang terdapat pada hadis ini? Yang pertama adalah matan. Nah, matan dari hadis ini adalah wa Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW. Yang berarti matannya itu yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Biografi dari Jabir bin Abdullah yaitu nama lengkap beliau Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari. Beliau ini hidup pada tahun 607 sampai 697 Masehi. Adapun nama panggilannya yaitu Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, dan Abu Muhammad. Nama istrinya yaitu Suaimah binti Mas'ud. Nama orang tua beliau adalah Abdullah bin Amr bin Haram, An-Nisah binti Uqbah bin Adi al-Ansyariyah. Nah, beliau ini memiliki prestasi yang gemilang yaitu meriwayatkan 1547 hadis. Nah, selanjutnya, unsur yang kedua yaitu matan, di mana matan dari hadis ini adalah at-taqu zulma fa inna zulma sampai dengan maharimahum. Jadi matannya itu yaitu dari takutlah kalian pada kezaliman sampai dengan sesuatu yang diharamkan bagi mereka. Selanjutnya adalah implementasi hadis tadi dalam kehidupan. Sebagai umat Islam, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia dalam segala aspek kehidupan. Nah, oleh karena itu dalam bisnis pun kita harus memiliki etika, di mana etika bisnis ini merupakan seperangkat aturan terkait baik buruk maupun benar dan salah perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis seperti melaksanakan jual beli, melakukan pemberian jasa, dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Nah, tentunya etika bisnis dalam Islam itu berbeda tekanannya dengan etika bisnis konvensional, di mana etika bisnis Islam itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama umat Islam dalam kehidupan. Nah, hadis tadi juga menjelaskan bahwa kita itu dilarang untuk melakukan zalim dan kikir dalam segala aspek termasuk dalam melaksanakan bisnis. Rasulullah SAW itu memberikan beberapa petunjuk terkait bagaimana sih etika-etika yang harus kita terapkan dalam melaksanakan bisnis. Nah, petunjuk itu berupa prinsip esensial. Yang pertama yaitu kejujuran. Yang kedua yaitu amanah dan profesional. Yang ketiga, tidak pura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Kemudian yang keempat yaitu tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Yang kelima yaitu tidak melakukan penimbunan atau ikhtar, karena nantinya penimbunan ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang sangat merugikan bagi konsumen dan juga produsen ataupun penjual. Nah, yang keenam yaitu membayar upah pekerja sesegera mungkin.
Yang ketujuh yaitu tidak boleh berdagang di dalam masjid, dan yang kedelapan yaitu tidak diperbolehkan menyembunyikan barang yang cacat. Nah, dalam bisnis itu kita harus menerapkan strategi-strategi yang sesuai dengan pedoman kita, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya, unsur hadis yang ketiga yaitu mukharij atau perawi. Nah, dalam hadis ini mukharijnya yaitu hadis dari Muslim, yaitu Imam Muslim. Berikut adalah biografi dari Imam Muslim. Nah, nama lengkap beliau yaitu Abu Al-Husain Muslim, Ibnu Hajjaj, Ibnu Muslim, Ibnu Ward, Ibnu Falshas, Al-Husairi Al-Naisaburi. Beliau ini hidup pada tahun 204 sampai 261 Hijriah atau 875 Masehi di Naisabur. Orang tuanya itu bernama Hajjaj Ibnu Muslim. Adapun sifat dari Imam Muslim ini yaitu ramah, kemudian tekun, cermat, dan juga teliti. Nah, ketekunannya itu dapat kita lihat dalam kegiatan, dalam upayanya dalam menuntut ilmu. Nah, Imam Muslim ini banyak berguru kepada imam-imam hadis yang besar. Contohnya adalah Imam Bukhari. Nah, adapun kecermatan dan ketelitian beliau itu dapat kita lihat pada prestasinya, yaitu dari 300.000 hadis yang beliau tahu, beliau hanya meriwayatkan 12.000 hadis dalam karena kecermatan dan penelitiannya. Nah, karya beliau itu sangat banyak, dan yang paling terkenal adalah Al-Jami'us Shahih atau Sahih Muslim. Nah, kesimpulannya, dalam melaksanakan bisnis itu kita harus memiliki etika, yang mana etika itu tercakup dalam prinsip-prinsip esensial yang telah saya jelaskan tadi. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar dan nanti akan kita diskusikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.